modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Aiman tidak pernah berhenti dan kami selalu mencari kemudian untuk mendapatkan informasi, dan kami mendapatkan eksklusif satu saksi yang pada saat kejadian mendengar ada 2 kali tembakan dari 6 korban tewas yang kemudian belakangan menjadi persoalan yang kita bahas pada hari ini. Saudara, berikut adalah saksi. Saya akan samarkan identitas dan suaranya. Kalau baku tembak kurang tahu, cuma ada tembakan. Dan pernyataan kedua, saudara, disampaikan oleh saksi tersebut. Ada petugas kepolisian yang berada di sini dan ia mengetahui dari senjata dan seragam. Lalu kemudian disampaikan bahwa ada target teroris yang kemudian akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada waktu itu. Ada tembakan, dengar-dengar ada 2 orang yang meninggal, terus istrinya teroris. Kejadiannya di mana ini? Di depan, Pak. Apa? Lagi parkir juga malam? Kalau parkir sih enggak, cuma main-main di sini. Ada berapa mobil itu kemarin? Malam? 2, sebenarnya ada 2. Mobil itu dari arah mana ke mana? Dari arah ke Cikampek ke Bandung. Dibuntuti atau di mana? Dibuntuti atau di mana? Ya kayaknya dibuntuti, soalnya sebelumnya udah ada polisi. Di sini, di rest area? Iya. Berapa, Pak? Di rest area? Iya, polisinya di rest area. Ada berapa orang polisi di rest area? Oh, Pak. Dan saudara, saya juga berbincang dengan sejumlah saksi lain tapi tidak mau direkam. Saya mendapatkan data bahwa suara tembakan itu tidak berada di rest area ini, tapi berada, kalau Anda bisa melihat di sana, di sekitar jembatan penyeberangan orang, JPO. Saya akan menuju sana, saudara, ikut saya eksklusif. Ya, Aiman. Dan saudara, saya akan menunjukkan, saudara, ini ada lempengan logam yang baru diganti sepertinya, karena berbeda dengan warna sebelumnya. Memang kita mengetahui bahwa ada versi polisi bahwa ada mencoba untuk melumpuhkan dengan menembak ban, lalu kemudian berhenti di sebuah ruas di tol Jakarta Cikampek ini. Sempat menabrak, saya tidak tahu, tentu ini menjadi penyelidikan dari pihak kepolisian dan juga Komnas HAM yang secara independen akan melakukan proses penyelidikan ini. Saya akan menuju ke sana untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan penyelidikan terbaru terkait dengan hal ini. Dan saya akhirnya bertemu dengan sosok yang saat ini mungkin super sibuk, Komisioner Komnas HAM, Pak Amiruddin. Terima kasih, Pak Amir. Terima kasih, Bung. Sibuk betul karena harus mengidentifikasi, harus kemudian menyelidiki terkait dengan 2 versi polisi dan versi FPI. Tapi kemudian yang mana yang nanti yang benar, tentu ini bukan menjadi proses yang menjadi tujuan Komnas HAM, tapi Komnas HAM nanti akan muncul dengan hasil penyelidikan sendiri, kesimpulan sendiri. Betul demikian? Iya, jadi begini, Komnas HAM itu bekerja berdasarkan perintah undang-undang. Nah, kalau sebuah peristiwa terjadi, itu perlu dilihat. Kalau istilah keren hukumnya itu dia lawful atau unlawful, ya kan? Di dalam hukum secara sah atau tidak. Jadi Komnas dalam rangka ini sebenarnya ingin mengecek itu semua, untuk memastikan apakah semua informasi ini punya bukti faktual atau tidak. Jadi nanti output Komnas HAM adalah dari hasil penyelidikan ini berupa kronologi kejadian versi penyelidikan Komnas HAM. Bukan kronologi. Fakta lah yang akan berbicara tentang apakah kronologi, apakah yang lain-lain. Itu faktanya akan berbicara sendiri. Gitu. Kenapa? Fakta itu pasti konsisten, ya kan? Opini yang nggak konsisten. Jadi benang merahnya nanti akan kelihatan di fakta. Dan itu akan muncul dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Ya mudah-mudahan. Saya mendapatkan informasi sekitar 3 pekan ke depan, betul? Ya bisa secepat itu, bisa juga lebih lama. Kan? Bisa lebih lama? Ya tergantung fakta ini kan. Makanya saya juga sampaikan semua pihak kalau memang punya keterangan fakta,
silahkan kasih ke Komnas. Terbuka Komnas HAM. Iya, sangat terbuka. Iya, termasuk juga soal ya terkait dengan kepemilikan senjata api. Pihak FPI mengatakan bahwa tidak ada senjata api di FPI, tapi kemudian polisi memiliki bukti lain, diantaranya adalah bekas jelaga di tangan salah satu anggota Laskar Khusus FPI. Apakah nanti mungkin juga akan didapatkan jawaban, apakah Laskar FPI salah satu atau beberapa di antaranya misalnya memang punya senjata api atau tidak punya senjata api? Apakah itu akan terjawab nanti dari hasil penyelidikan Komnas HAM? Bisa terjawab, bisa tidak. Karena senjata itu kan yang akan bicara sendiri nanti. Gitu. Hari ini kami belum lihat senjatanya, jadi belum bisa katakan apapun tentang itu. Termasuk juga soal hasil penyelidikan polisi. Saya baru saja kemudian juga berkunjung ke sana. Tapi saya tidak melihat satupun misalnya garis polisi. Tidakkah ini untuk kepolisian sulit bila melakukan katakanlah olah TKP, penyelidikan ulang di lapangan karena TKP-nya sudah berantakan? Nah, itu juga satu hal, Bung Aiman ya, TKP-nya. Makanya kami di Komnas ya, mencoba melihat TKP itu. Ini sudah 2 kali ke sana melihatnya. Nah, mungkin kita akan dalami lagi gitu ya. Sehingga ini betul-betul bicara tentang hal-hal yang faktual gitu ya. Bukan spekulasi-spekulasi yang dikembangkan. Anda banyak kemudian bergerak di bidang kemanusiaan sebelumnya di Papua misalnya. Banyak juga kemudian yang membandingkan misalnya ketika ada kejadian di Papua itu dibentuk TPF. Apakah perlu ketika nanti Komnas HAM kemudian sudah menyampaikan hasil penyelidikannya dibentuk TPF lagi? Kami di Komnas nggak ada tidak dalam posisi memandang itu seperti itu gitu. Ya, saya hanya mau katakan sebagai lembaga independen yang diberi kewenangan oleh undang-undang, kami pakai kewenangan ini semaksimal mungkin yang kami bisa. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum. Ikuti proses peradilan. Hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Soal proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dilakukan, FPI juga kemudian melakukan katakanlah investigasi internal. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini? Apakah keduanya ditunda terlebih dahulu sebelum Komnas HAM mengeluarkan hasil? Buat saya nggak perlu ditunda, jalan aja. Saya pikir bukan hanya 2 itu, kalau ada kelompok lain mau bikin juga silahkan. Meskipun polisi melakukan proses pendidikan dan penyidikan pro justia, artinya proses hukum telah dilakukan, nanti mungkin ke penuntutan dan lain sebagainya sidang. Iya. Sementara proses Komnas HAM masih berjalan. Apakah kemudian ini boleh dijalankan sendiri, tapi apakah sebaiknya menunggu dari hasil Komnas HAM menurut Anda? Enggak juga, karena Komnas itu tidak menghentikan lembaga yang lain. Makanya nanti kalau fakta-faktanya kuat dan kita bisa kumpulkan, bisa kita susun dengan baik, mungkin itu bisa menjadi bahan untuk memperkuat langkah-langkah hukumnya gitu. Terakhir, Pak Amiruddin, Komisioner Komnas HAM, apa yang bisa Anda sampaikan terkait kasus ini kepada publik? Karena kasus ini sudah berkembang demikian luar biasa opininya, nah saya berharap masyarakat juga mendengarkan yang faktual. Jangan terus-menerus mengembangkan spekulasi yang tidak perlu. Nah, seperti Bung Aiman tadi, ada soal senjata, ada soal ini, soal itu. Itu semua faktanya kita kumpulkan. Nanti kita lihat bersama fakta ini. Baik, kita tunggu nanti. Semoga tidak lebih dari 3 pekan, mungkin lebih cepat. Mudah-mudahan tergantung apa yang kemudian disampaikan oleh Komnas HAM dari fakta-fakta yang kemudian diterima dari lapangan, dari berbagai sisi. Insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Komisioner Komnas HAM, Pak Amiruddin. Terima kasih telah memberikan informasi program Aiman. Udah tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Ada rekaman betul bahwa tabrak ketika nanti ada. Ya, Teknik modifikasi cuaca. saya akan menelisiknya eksklusif